Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perhatikan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita tahu ini libur karena hadiah dari pemerintah negara, terutama untuk orang-orang Katolik. Jadi setiap agama itu diberi waktu sehari libur. Jadi ada hari Nyepi, hari Idul Adha dan sebagainya. Maka doakanlah kalau di Indonesia itu punya 30 agama. Kita 30 hari libur setiap tahun. Enak loh. Jadi kita berterima kasih bisa merayakan kenaikan Tuhan dengan libur ini. Kita secara manusia memahami Tuhan naik ke surga sebagai perpisahan. Namun kita perlu memikirkan dalam iman bahwa kenaikan Tuhan bukan cerita kisah tentang Yesus yang menjauh, melainkan Tuhan Yesus Kristus yang hadir dengan cara baru, dengan lebih mendalam, dengan lebih universal. Ya, nanti kita novena dan akan merayakan turunnya Roh Kudus. Tuhan hadir nanti dengan hadirnya Roh Kudus. Kalau Tuhan tidak naik ke surga, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Di mana Tuhan? Kalau tidak bangkit juga dimakamkan. Kita harus ke Yerusalem. Tetapi Tuhan naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Maka cara hadirnya Tuhan berbeda. Hadirnya Tuhan lebih universal, di mana-mana Tuhan hadir. Dalam Injil Matius tadi, Yesus memberikan 3 hal penting dalam diri para murid, yaitu kuasanya yang pasti, juga tugas perutusan dan janji penyertaannya. Tadi Tuhan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa." Kepadaku telah diberikan kuasa. Yesus naik ke surga bukanlah Tuhan, manusia, pribadi yang kalah oleh penderitaan dan kematian.
Tuhan adalah Tuhan yang bangkit dan berkuasa. Salib bukan akhir, tetapi salib adalah jalan menuju keselamatan. Maka bagi para murid dan diharapkan kita lebih menyadari sabda itu memberi kekuatan besar. Para murid menyadari mereka orang-orang yang sederhana, para nelayan. Sampai sekarang nelayan ya dianggap orang pinggiran, orang yang miskin. Para pemungut cukai, pada waktu itu para pemungut cukai dianggap oleh masyarakat orang berdosa karena membantu orang-orang penjajah, orang-orang Romawi. Dan orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Itulah para murid yang rapuh, yang banyak kekurangan, tetapi justru mereka dipilih oleh Tuhan menjadi murid-murid andalannya. Mereka diberi kuasa oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Dan mereka diberi kuasa. Saudara-saudariku, sering kita merasa kecil, sering kita merasa lemah di dunia ini. Kita sering merasa kecil hati menghadapi persoalan keluarga, sering merasa kecil menghadapi tantangan ekonomi yang gak karu-karuan sekarang ini. Saya tidak tahu, saya hanya ikut prihatin. Sekarang dolar berapa ya? Semoga 17. Semoga dolar tidak ikut Yesus naik ke surga. Nanti kalau sampai tinggi sekali, kita sungguh ciut hati kita, susah hidup kita. Kita sering kecil hati menghadapi penyakit kita. Di dunia ada penyakit baru yang lebih ganas dari corona. Kita kecil hati menghadapi konflik, perang dunia, ya Iran, Amerika, Israel, dan menyeret negara-negara lain. Kita khawatir sekali menghadapi situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Saudara-saudariku, kita merasa tidak punya iman menghadapi persoalan-persoalan sekitar kita. Pada hari raya kenaikan Tuhan itu mengingatkan kita, yang memimpin kita bukan hidup ekonomi. Kalau dolar naik aku ikut gelisah, apalagi yang punya uang ya ikut gelisah. Kalau dolar turun kita gembira, jadi hidup kita dipengaruhi oleh ekonomi. Atau hidup kita dipengaruhi oleh persoalan-persoalan hidup kita. Hari ini matahari cerah, ya karena kemarau terlalu panas, tetapi kita masih hidup kita terasa ikut panas, gelisah. Kita dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kita bukan berjalan sendirian. Hidup manusia memiliki arah ke surga. Para murid diajak keluar kota Yerusalem, kemudian melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memandang, supaya melihat tujuanmu bukan di dunia ini. Kita sering sibuk menghabiskan banyak waktu umur hidup kita hanya mencari tujuan hidup di dunia. Tujuan kita seperti Yesus naik ke surga, mendongak ke atas. Ikut ke atas. Tujuan hidupku ke surga. Dan Tuhan menyertaiku. Aku bukan seperti cacing-cacing yang melayap di dunia itu dan mati di situ. Atau yang seperti balon-balon yang belum diberi gas, itu hanya kena daya tarik bumi. Tetapi hidupku, anak Tuhan diberi kuasa, diberi Roh Kudus yang mengatasi masalah-masalah dunia. Maka aku harus ke atas. Aku harus mengatasi segala persoalan-persoalan hidupku. Bukan daya tarik persoalan dunia ini. Maka para murid melihat Yesus naik ke surga, menunjukkan itulah tujuan hidupku di surga sana, bukan di dunia ini. Karena itu sebagai murid-murid kita mohon supaya semakin beriman. Kita tidak boleh hidup tanpa harapan.
Hari ini kita merasa tidak sehat. Ya memang hidup di dunia kadang-kala sakit, tapi besok pasti sembuh. Umurku sudah tua, sudah sepuh, tetapi tujuan hidupku di surga. Aku besok dipanggil Tuhan, aku hidup bahagia di surga. Itu selalu penuh harapan. Lalu saudara-saudariku, tadi dalam Injil yang penting hari ini Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kadangkala doa-doa kita merasa kering, doa-doa kita seperti masa kemarau ini, panas. Dan lihat nanti sebentar lagi rumput-rumput tanaman mulai kering, brownie namanya, brownie itu coklat. Doaku terasa kering, kemarau. Aku punya masalah tidak selesai, aku punya penderitaan yang panjang, atau harapanku seperti tertutup. Namun janji Tuhan tidak pernah berubah. Saudara-saudariku, Ia hadir ya dalam Ekaristi. Tuhan hadir dalam Ekaristi. Tuhan hadir dalam sabdanya kalau kita mendengarkan, membaca sabda Tuhan. Kita hadir di dalam komunitas umat beriman. Tuhan hadir di situ, 2 bertiga kumpul atas namaku, aku hadir di situ. Tuhan hadir di dalam orang-orang miskin yang menderita di sekitarku, di keluargaku. Tuhan hadir di sana, bahkan di dalam keheningan kita, keheningan hidup kita. Zaman ini zaman yang gemuruh, zaman yang begitu medsos berseliweran, seperti kita tidak pernah untuk me time menikmati keheningan diriku. Tuhan hadir di sana. Maka kenaikan Tuhan mengajarkan bahwa meskipun Yesus tidak terlihat oleh mata, Ia tetap hadir di dalam kehidupan kita umatnya. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbaharui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah